Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum yang keempat, kita akan membuat sebuah halaman web yang sederhana menggunakan CSS, di mana ini nanti kita akan mempercantik dengan membuat background, memformat teks pada web tersebut, kemudian mengatur font, dan mengatur tabel juga pewarnaannya. Dan yang terakhir nanti kita akan membuat hyperlink ya, atau tombol link yang menarik. Oke, ini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari membuat halaman web terlebih dahulu ya. Untuk membuat halaman web itu ada dua cara sebenarnya. Yang pertama itu membuat format dengan margin. Nah, di sini ini sudah ada satu file yang dimana file ini sudah mengatur marginnya, yang di sini margin top artinya batas atas 1 cm, margin right batas kanan 2 cm. Ini di enter juga bisa nanti. Ini saya langsung kopas ya di sini ya. Kalau ini filenya terserah mau diletakkan di mana sesuai dengan keinginan kita. Selama belum terkoneksi dengan database, kita nggak perlu menaruh ke server localhost, hanya cukup di folder yang kita inginkan saja. .html ya, jangan lupa filenya disimpan dalam format .html, namanya terserah. Nah ini oh ya, ini bodinya kurang tanda siku ini bodinya. Ini di enter juga bisa. Oh, ini ternyata nama style sheet-nya ya, nama style sheet-nya, jadi nggak perlu di tanda siku. Nah ini baru masuk ke halaman webnya, pengaturan margin. Nah, kita coba di running ya. Halo web. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, halaman webnya hanya di sini tampilannya, karena di sini dia diatur dari margin ya, margin batas atas itu 1 cm, yang kanan itu 1 cm, sesuai yang ada di modul tadi. Terus kemudian yang kanan 2 cm, yang kiri 2 cm, bawah juga 1 cm. Jadi hasilnya seperti ini. Ini batas margin, menggunakan margin. Kemudian yang kedua ada padding. Nah, padding ini hampir sama dengan margin. Perbedaannya kalau margin itu hanya membatasi sisi halamannya, sisi halaman atas, sisi halaman bawah, sisi halaman kanan, dan sisi halaman kiri. Nah, sedangkan padding itu membuat batasan pada komponen web lain seperti tabel di samping, pengaturan batas halaman. Nah, itu dia dilihat dari dalam ya, batas kontennya itu kalau padding. Kita coba lihat perbedaannya ya. Ini kita coba copy. Silakan bisa dieksplor sendiri untuk cara ini. Halaman padding. Terus kita coba running. Nah, ini. Nah, teks ini berada di tengah halaman karena dilakukan pengaturan halaman dengan menggunakan padding. Nah, di padding atas itu 10% segini panjangnya. Itu diukur dari sini ya, dari konten ini ya, batas konten. Tapi kalau margin enggak, kalau margin itu batas tepinya sini sampai sini. Tapi kalau padding itu adalah kontennya ini sampai sini. Yang kanan ini 20%, lebih panjang, lebih ini ya, lebih lebar. Bawah 40, kiri sama 20%. Makanya di sini kiri sama kanan, kalau kita lihat ini sama kan? Makanya di tengah, kiri sama kanan kan sama. Dari huruf T ini ke sini 20, dari huruf N ke sini 20. Batasannya sama. Itu kalau padding. Terus kemudian setelah itu, ini nggak saya tuliskan hasilnya ya, biar nanti silakan bisa dicoba sendiri hasilnya. Kita akan membuat background. Background yang pertama kita buat dengan background warna. Nah, kalau warna
Kalau ini codingnya nggak perlu saya jelaskan ya, karena ini sudah hampir sama seperti yang kemarin, bahwa pengaturan padding sama margin itu harus berada di dalam tag style CSS, karena dia termasuk dalam CSS ya ini. Makanya dia dimasukkan dalam style CSS. Di sini dia pakai tag ya, pakai initial tag, bahwa body-nya itu diatur dengan menggunakan margin. Nah ini itu untuk apa namanya, codingnya. Terus kemudian background warna. Ini background warna juga masih sama ya tadi ya. Atau ini saya ubah aja nggak apa-apa sih. Misalkan ini saya ganti ya body-nya saya kasih background yellow di bagian sini ya, di bagian padding backgroundnya yellow. Nah ini ya hampir sama seperti kemarin sih kalau background. Nanti dia coba kita refresh yang halaman paddingnya tadi, ya akan jadi kuning. Terus setelah itu campuran. Nah ini menggunakan background warna yang campuran, dimana di sini ada background color untuk body, background green untuk H2, background color transparent untuk H3, dan background RGB untuk tag P. Jadi ini itu diatur per tag yang ada di dalam bodinya ya, mulai dari body H2, H3 sama P. Kita coba kalau ini kita kopas saja. PG warna.html. Terus kita coba panggil. Nah ini. Jadi ini kalau kita lihat codingnya, untuk yang green itu yang body, tag body, ini semuanya green. H2 itu yang ini ya, header 2. Body itu ini 99CCFF biru ya, itu ya kode biru. H2-nya hijau. Nah ini makanya H2 hijau. H3 transparan, dia nggak punya background colornya transparan dengan background dasar yang ada di body. Terus yang P itu RGB ini warnanya. Ini untuk pewarnaannya nanti coba bisa di searching warnanya ya, tersedia di HTML itu apa saja. Setelah itu kita coba, nah ini background gambar ya. Kalau ini kita perlu menyiapkan gambar. Di sini ada beberapa properties yang bisa kita pakai ketika kita menggunakan background gambar di ini ya, di HCSS. Kalau background image itu pakainya URL menuju alamat tertentu. Kalau background repeat itu diulang dalam halaman. Kalau repeat X diulang sumbu X diulang sumbu Y, tampil satu gambar saja. Ini kalau ini X itu diulang sumbu X-nya, kalau Y diulang sumbu Y-nya. Kalau no repeat itu adalah, ini di enter ya biar kelihatan. Kalau no repeat itu tampil hanya satu gambar saja, nggak ada repeatnya. Terus background position, top left itu atas kiri halaman, top center atas tengah halaman, top right atas kanan. Nah ini bisa diartikan sendirilah, ini nama-nama propertinya, atributnya. Ini contohkan ya, saya contohkan satu. Sini coba kita bg gambar.html. Oke, kita coba artikan di sini. Badinya itu pakai background image URL drums.jpg, tapi di sini nggak muncul karena nggak ada gambarnya. Kita coba cari gambar drum ya. Kita coba cari gambar drum dulu lah. Saya suka gambar drum kartun saja. Nih cari yang PNG ya. Ini coba saya save image. Nah ini nge-save-nya itu harus di satu folder yang ini yang kita save di file tadi, file yang
HTML tadi, drums, harus satu file ya save-nya. Oke, kita langsung panggil lagi, coba ini drum. Oh, ternyata drums.jpg background image ini belum muncul. Drums.jpg. Drums, oh ini tipenya bukan JPG tapi JEFFI. Nah, ini harus dicek lagi dengan, coba kita buka ya, kalau nggak JPG sih. Tapi fotonya muncul ya. Coba kita format.png. Oh, kita buka. Dibuka lewat apa namanya, Paint ya, kita save as ya jadi PNG ya, mungkin dia aslinya nggak PNG mungkin ya. Nah, ini coba ganti PNG. Panggil lagi. Nah, dia nge-repeat, dia aslinya nggak PNG berarti. Dia nge-repeat seperti ini karena tadi dia di sini repeat X. Coba kalau repeat Z ya, kita biar tahu perubahannya apa repeat Z-nya. Nah, kalau Z kan dia ke bawah repeatnya ya, ke bawah sini ya. Kalau X ke kanan. Itu perbedaannya untuk repeats X dan Y. Oke, terus kemudian setelah itu ini contoh 2 juga ada. Kita coba bisa ini ya, tampilkan ini background gambar yang no repeat ya. Coba sama aja filenya ya, tapi di sini atributnya yang berbeda. Pakainya no repeat. No repeat dan background posisinya di center. Coba ya kita save dan kita run lagi. Nah, posisinya center dan no repeat. Ini gambar asli. Itu perbedaannya. Terus selanjutnya kita akan membuat sebuah format teks web. Nah, di sini ada pengaturan untuk dalam memformat teks pada web, yaitu yang pertama mengatur warnanya, color, kemudian spasinya, jarak antar karakter, letter space, terus ada perataan teksnya, ada text align, ada text decoration, left, right, center, decorationnya non, bentuk garis standar bergaris bawah. Nanti ada banyak sekali propertinya yang bisa dipakai. Indent juga sama, text transform juga sama. Kita coba contoh satu. Di sini ada satu contoh. Text.form f text gitu ya. Nah, ini di sini di bagian P itu ada letter spacingnya 0,5, letter spasinya ya berarti ya. Terus di sini H4 itu letter spasinya ada min 2 pixel. Kita coba running f text. Nah, nih bisa dilihat ya. Kalau kita terjemahkan di bagian P kan ini pengaturan spasi paragraf. Itu letter spacingnya 0,5 berarti per hurufnya seperti ini. Colornya green dia. Colornya green. Nah, spasinya per huruf 0,5 spasi lagi 0. Nah, kalau yang di sini letter spasinya min 2 pixel. Nah, dia agak dempet-dempet ya di sini ya. Kalau kita coba ubah 1 ya, coba yang normal mungkin kan 1. Nah, kalau 1 normal dia. Gitu, itu untuk line spacing. Text spacingnya. Letter spacing. Terus yang kedua ini ada contoh lagi. Ini pakai text align-nya. Coba ya, ini beda kasus nih, harus di beda file. Kita save tl.html.
coba running titik line terus. Nah, ini coba kita terjemahkan. Di sini ada di dalam CSS ya, tetap ya, karena kita ini sedang mau ngoprek properti apa saja yang bisa dipakai di CSS. Yang H1 ini ya, legendnya itu center. Terus H2 left, H3 right, H3 right ini. Tuh, itu paling mudah lah. Terus ketiga ini coba yang pakai decoration. Decor.html. Oke. Kita coba decor. Nah, ini bentuk overline. Nah, ini kita terjemahkan dulu. Nah, ini ada text format. Dia ada am overline. Ini maksudnya adalah tag am ini ya, tag am overline. Terus ada overline-nya di sini. Kemudian bentuknya juga miring. Terus H2 itu blink, bentuk line drop. Terus H3 underline. H4 yang A ini nggak ada text decoration-nya non, tapi di sini dia bentuknya link ya, H4. Ini penggunaan dalam link nilai non. Nah, ini untuk link dari apa namanya P ya, yang tagnya A, tidak ada text decoration-nya non, nggak ada efek decoration-nya. Itu untuk decoration. Terus kemudian yang keempat ini ada uppercase sama lowercase. Ini untuk penggunaan penggunaan ini sih, besar kecilnya ya. Upload.html. Coba kita upload mana tadi? Upload ini. Nah, sama. Di sini yang P besar, text transformnya uppercase. P kecil, text transformnya lowercase. Nah, ini dia masuknya ke kelas ya. Nah, ini kita harus hafal juga yang jadi kelas yang mana, ID yang mana. Kalau ada titiknya itu masuknya kelas. P titik besar artinya tag P dan masuk ke kelas besar. Di sini kan P kelasnya besar. Makanya nanti dia uppercase, kapital hurufnya. Itu harus diingat juga ya, materi itu ya yang kemarin ya. Terus yang kemudian pengaturan font di sini ada font family, ada Arial dan sebagainya. Ini seperti yang di Word ya, kalau mau tahu nama-nama font family apa saja. Terus ada font size, small, medium, large, dan length juga bisa. Font style ada normal, italic, tebalan juga ada. Oke, kita coba pakai yang ini ya. Font 1.html. Oke, kita running font. Ini font 1. Oke, kita coba oprek codingnya di sini. Ini pengaturan font di dalam teks CSS ada P italic. Di sini P di dalam P kelas italic, font size-nya 200%, kemudian font style-nya italic. Nah, kemudian di sini ada kelas P, tag P kelas normal, Verdana. Ini kayaknya nggak jalan, coba kita ini lagi ya. Nah, ini baru jalan tuh stylenya tuh. Nah, ini Verdana, font stylenya normal. Terus kemudian P untuk kelas oblique Q, ini ada font stylenya oblique Q. Nah, ini kita bisa lihat ya perbedaan dari beberapa 3 kalimat ini ya. Itu untuk menggunakan font style. Di sini juga ada untuk penggunaan font family Verdana dan font weight-nya. Coba ini font weight-nya ya, kita tambahkan atribut font weight ya. Salah.
kita tambah atribut font weight di dalam sini yang P italic normal, terus yang ini font weight-nya kita ganti yang bold. Ini saya agak buat file lagi karena yang perbedaannya hanya penambahan atribut font weight saja, biar tahu perbedaan bold sama normal. Ya sama kayak di Word sih, yang bold nanti jadi hitam, yang normal. Terus setelah itu atau weight-nya 900 ini juga bisa coba weight-nya 900 ya. No. Nih ketebalan ketebalan ini hurufnya ya 900 kehitamannya, tingkat kehitaman. Terus setelah itu pengenalan padding tabel. Nah, yang perlu diperhatikan untuk tabel itu adalah pengaturan border, padding, dan margin dalam suatu tabel. Nah, pengaturan padding pada tabel ya, ini saya contohkan untuk pengaturan padding pada tabel. Kan tadi padding kan sudah tahu, dia mengatur batas-batas konten dari halaman web ya. Ini untuk pengaturan padding dulu, tabel pad. Saya buat file .html. Ini di sini ada kelas kiri, di tag TD ada kelas kiri. Kemudian di sini ada pengaturan padding yang top 2 cm, right 2 cm, semuanya 2 cm. Ini harus background colornya yang sekian. Nah, ini coba kita terapkan di dalam tabel, tapi ini kita terapkan di TD-nya saja. Karena di sini ya tagnya hanya memakai TD kiri. Tuh contohnya, coba kita running tabel pad. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Background colornya beda sendiri, dan dia untuk konten tabelnya ini dia ada di tengah ya, karena dia tadi dibatasi antara batasan border tabel dengan konten itu semuanya dua, makanya di sini rata, dia ada di center. Udah lagi kalau di sini saya ganti 1, nanti dia akan ke atas tuh. Nah, ke atas sedikit kan? Gitu. Itu yang TD yang ini harus paham juga ya, bahwa di dalam tabel itu ada TR sama TD. Kalau TR itu yang baris ya, kalau TD yang kolom. Yang tanpa jarak nih, kolom yang tanpa jarak. Itu karena tidak ada kelas apapun, jadi dia normal seperti ini. Normalnya seperti ini memang. Oke. Ini sudah paham ya untuk pengaturan padding tabel. Terus kemudian kita percantik halaman pakai CSS. Ini kita cantikkan halaman. Kita coba buat CSS dengan nama ini, tabel space body, atau dengan nama sesuai dengan keinginan kalian, nggak apa-apa sih. Ini kita buat file CSS baru di Notepad. Kita close bodies ya. Apa tadi nama filenya? Tabel spec body. Tabel spec body ini namanya sih sesuai dengan keinginan kalian, nggak apa-apa. Jangan lupa formatnya .css. Nah, nanti akan berubah seperti ini, bahwa di sini ada tag TH itu colornya sekian, back colornya ini, border width-nya 1 pixel, border style-nya solid, border colornya red, font size-nya 9 pt, TD-nya juga sama, colornya sekian, border width-nya sekian. Ini bisa dirapikan sendiri ya nanti ya. Terus setelah itu file HTML-nya kita coba kopas file HTML di sini. Kita panggil kalau di sini cara pemanggilan CSS-nya di luar file HTML ya. Kalau tadi kan kita sering pakainya yang di dalam file HTML. Ini kita panggil di luar file HTML. Jadi jangan lupa harus dalam satu folder dengan HTML-nya ini. Halaman 1.html. Nah, ini ada pemanggilan pemanggilan file HTML
di dalam link rel style sheet-nya. Terus kemudian setelah itu body, di sini ada sebuah tabel di mana tabel ini ada width-nya hanya 468, artinya lebarnya. Cell padding-nya 5, cell spacing-nya 0, kemudian ada TR. TR-nya ini di row pertama tuh ada nama komputer, prosesor, dan sebagainya. Ini kita coba lihat hasilnya biar lebih jelas. Nah, ini lebih rapi ya. Nah, kalau kita baca dari sini ya, kalau kita baca ini TR-nya nama komputer, prosesor, RAM, dan sistem operasi. Di sini kok warnanya biru. Nah, coba kita lihat di table space body TH. Nah, ini ada tag TH nih. Yang tag TH itu adalah ini di dalam judul tabelnya. Tag TH di sini colornya dikasih warna biru tua. Background colornya ini. Terus kemudian border width-nya 1 pixel. Border style-nya solid, border colornya ini artinya border ini warna batas tepinya merah, font size-nya hanya 9. Itu diatur sedemikian rupa. Terus setelah itu TD ya, TD itu adalah isiannya. Isiannya apa? Isiannya ini di TR yang kedua itu di baris yang kedua, TD-nya client 1, terus IP-nya ini. Jadi TD ini dia stylenya mengikuti yang ada di sini, colornya red, fontnya makanya warnanya merah ya. Background colornya sekian, warnanya blue light atau biru muda ya. Border width-nya 1, border width itu ini batas tepi, batas garis-garis ini dia hanya ketebalannya 1 pixel. Terus border colornya blue. Nah, ini border colornya ini batas-batas ini kan biru. Font size-nya sama 9 pt. Itu untuk mempercantik tabel. Sekarang kita coba pengaturan hyperlink dan tombol yang menarik. Di sini ada sintaks penulisan pada CSS itu untuk link, A itu property dan link itu adalah value. Nah, ini ada selektornya. Link itu keadaan awal pemicu link aktif. Visit keadaan pemicu link setelah dikunjungi. Ada link visit. Link aktif keadaan pemicu yang sedang aktif, dan hover itu adalah keadaan pemicu link saat mouse digerakkan di link tersebut. Ini harus dimengerti ya ini ya. Nah, coba kita praktikkan di sini untuk link di halaman ini. Nah, nanti halaman web 2 data. Nah, ini coba kita klikkan di sini link no. Nah, kan dia berbeda warna. Gimana caranya? Kita coba lihat di sininya. Di sini ada konversi pengaturan link pada contoh sebelumnya menggunakan CSS, di mana color link kan tadi di dalam materi kan adalah keadaan awal pemicu link aktif. Jadi link itu ketika linknya muncul di halaman web itu tidak warnanya sekian, warnanya seperti ini, hijau. Linknya hijau ya. Kemudian hover ketika linknya kursornya nyentuh link, warnanya pink gitu. Itu untuk mempercantik link. Beda lagi dengan yang kasus yang kedua ya. Tombol dengan tabel. Nah, ini kita bisa membuat tombol dengan tabel di sini ya. Coba kita kopikan ini. Ini coba kita lihat hasilnya halaman web 3. Nah, dia dari tabel nih tapi kelihatan bagus ya. Nah, coba kita artikan di sini. Link text decoration-nya non, visit-nya non, aktifnya non, hover-nya jadi berubah nih ketika hover itu color-nya jadi red. Background color-nya blue. Red. Nah, bener kan background-nya blue.
dan color fontnya jadi red. Tapi ketika tidak di link ketika tidak disorot, non, semuanya non. Terus kemudian setelah itu, ini bentuk tabelnya ya, dia TR-nya itu yang pertama arahkan mouse ke sini, TR yang kedua arahkan mouse ke sini yang bagian bawah. Ada juga membuat tombol visual 3D. Ini tapi kalau ini agak banyak yang perlu disiapkan. Cuma di sini sudah saya kasih ya. Ini ada dua pemanggilan ya, ada dua file ya, ada file yang CSS sama file yang HTML. Ini kita kupas dulu yang CSS ya. Yang CSS kita kasih nama tombol CSS. Nah, sini ada left link, itu bordernya ini solid. Nah, ini juga bisa dijadikan satu seperti ini ya. Bordernya 1 pixel, terus solid, dia itu solid. Kemudian backgroundnya ini, paddingnya ada 5 pixel, marginnya 5 pixel, teks marginnya middle, artinya nanti di tengah background colornya sekian, widthnya sekian. Juga bisa dijadikan satu seperti ini. Terus ada left link yang A, yang artinya nanti yang tag A, kelasnya left link. Kalau ini kan kelasnya left link aja. Kalau di sini kelasnya left link dan tagnya A. Ini juga sama, kelasnya left link, tag A, tagnya A tapi dalam keadaan disorot oleh kursor. Nah, kondisinya itu harus bisa membaca kondisi CSS ya ini ya. Nah, ini coba kita copy yang bagian HTML-nya. web4.html. Nah, ini dia. Tadi saya kasih nama tombol.css. Nah, ini harus satu folder juga. Ini juga ada apa namanya? Ini apa namanya? Link-linknya. Coba kita running. Nah, wah, warnanya kontras sekali. Tapi ketika disorot dia berubah nih. Ini jadi seperti 3D ya. Seperti ini. Cuman sekarang juga ada sih yang pengaturan link yang lebih bagus lagi sekarang. Kalau ini dasar banget ya. Kalau sekarang kan banyak template dari Bootstrap, tapi paling enggak kita harus paham dulu dasarnya seperti ini. Karena nanti untuk oprek Bootstrap juga kita harus paham ya dasar dari pembuatan CSS-nya seperti apa. Oke, untuk ini kan ya dari tabel ya ini sebenarnya. Div tidak dari tabel tapi dari div, dimana div ini dia dikelaskan dalam leveling. Nah, di dalam div ini ada A link, A index, A profil, A struktur, A dan sebagainya. Di sini itu dia diatur di bagian border right, border left, border bottom dan sebagainya. Paddingnya juga sama diatur. Makanya di situ apa namanya, setiap link urut dan hampir sama ya, border sama paddingnya. Ketika di hover juga perubahannya sama, bahwa marginnya agak berubah ya, marginnya agak berubah, border topnya juga agak berubah. Makanya di sini ada efek seperti ini, seperti 3D ya. Dan di situ tepatnya perubahannya. Oke, untuk pengaturan CSS ini sampai dengan link, saya harap bisa dimengerti. Nanti silakan bisa
explore kembali dengan menggunakan web pribadi, di mana nanti web pribadinya sudah ada halaman webnya dengan difasilitasi menu home, pendidikan, jadwal kuliah, aktivitas, dan sebagainya sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Silakan nanti bisa dipercantik lagi untuk pembuatan linknya, halaman webnya menggunakan link yang lebih bagus lagi. Dan saya harap bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan nanti silakan bisa tanya melalui telegramnya masing-masing. Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Saya cukupkan dulu. Semoga bisa dipahami dan selamat mengerjakan, selamat mempraktekkan. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.